Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 6, kelas 4B Akuntansi yang beranggotakan saya, Salsabila Monika Zahra, Marsyanda Berlianti, Dia Salma Dewi, dan juga Syifa Aulia. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan presentasi terkait materi kami, yaitu engagement dan planning audit. Berikutnya materi yang akan kita bahas itu ada yang pertama steps of audit process, lalu yang kedua acceptance and continuance clients, yang ketiga itu evaluating management integrity, yang keempat assess competence for the implementation of the audit, yang kelima accept or reject clients, yang keenam audit planning, yang ketujuh performing analytical procedures, dan yang kedelapan itu ada financial ratio. Oke, masuk ke materi pertama, yaitu adalah step of audit process. Tapi sebelum masuk nih teman-teman, kita ke tahap-tahap audit, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya arti dari proses atau tahap audit ini apa sih gitu. Jadi tahap audit ini adalah suatu rangkaian langkah-langkah atau proses yang dilakukan oleh auditor dalam melakukan pengauditan atas suatu entitas. Jadi dengan tahap-tahap audit ini, auditor akan tahu perusahaan tersebut ini sehat atau enggak gitu. Nah, tujuan dari audit laporan keuangan ini adalah untuk menilai kewajaran atas kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh suatu entitas. Nah, lanjut kita ke tahap-tahap auditnya. Nah, di tahap-tahap audit ini dibagi jadi 4 fase. Untuk fase yang pertama itu adalah plan and design and audit approach. Di sini ada 3 alasan utama kenapa sih auditor ini harus merencanakan perikatan dengan tepat, yaitu yang pertama, memungkinkan auditor untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat, di mana bukti yang cukup dan tepat ini sangat penting jika KAP ingin meminimalkan kewajiban hukum dan mempertahankan reputasi yang baik. Kemudian alasan yang kedua itu adalah menjaga biaya audit agar tetap wajar, di mana auditor ini nanti ketika udah tahu resiko klien itu apa aja, terus seberapa kompleks seberapa kompleks bisnis klien tersebut, nanti auditor ini jadi tahu berapa staff dan kombinasi tim yang dibutuhkan oleh untuk mengaudit klien tersebut, sehingga auditor bisa nentuin budgetnya berapa. Kemudian alasan yang ketiga yaitu adalah menghindari kesalahpahaman dengan klien, di mana untuk menghindari kesalahpahaman klien ini agar hubungan antara si auditor dengan klien ini tetap baik, dan juga nanti akan ada suatu kesepahaman antara si auditor dan juga klien yang akan tertera dalam engagement letter. Terus di fase 1 ini dibagi lagi nih menjadi 8 tahap yang nantinya untuk membantu auditor dalam mengembangkan program audit yang efektif dan efisien secara keseluruhan. Nah, 8 tahap ini yaitu yang pertama adalah menerima atau tidak klien tersebut. Terus kemudian nanti akan melakukan perencanaan audit awal. Kemudian untuk tahap yang kedua adalah memahami industri dan bisnis klien. Tahap ketiga yaitu menilai resiko bisnis klien. Tahap keempat adalah menentukan materialitas dan performance materiality yang bisa ditoleransi atas laporan keuangan itu berapa persen. Kemudian tahap yang kelima adalah mengidentifikasi resiko signifikan yang mungkin terjadi karena fraud atau error. Kemudian tahap yang keenam adalah menilai inherent risk-nya. Tahap ketujuh yaitu memahami internal control dan uji control risk-nya. Dan tahap yang kedelapan adalah menyelesaikan strategi dan rencana audit secara keseluruhan. Nah, setelah tahap yang kedelapan tadi, kita masuk nih ke fase yang kedua, yaitu adalah melakukan uji kendali atau test of control dan juga substantive test of transaction gitu. Nah, setelah tadi kan udah nih menyelesaikan strategi dan rencana audit secara keseluruhan, nanti kita akan tahu nih apakah si auditor ini butuh untuk mengurangi risiko kontrolnya atau enggak. Kalau misalkan ternyata enggak perlu mengurangi risiko kontrolnya, kita langsung lakukan uji substantif transaksi gitu. Tapi kalau misalkan mau mengurangi risiko kontrolnya, itu kita harus lakuin dulu nih uji pengendalian atau test of control, terus nanti baru kita lakukan uji substantif transaksi gitu. Nah, setelah itu kita akan menilai kemungkinan terjadinya salah saji dalam laporan keuangan akibat dari TOC dan juga STOT tersebut. Jadi hasil dari TOC atau test of control dan juga STOT atau substantive test of transaction ini ada kemungkinan salah saji di mana gitu.
Nah, kalau kita lihat tadi fase 2 itu tuh isinya kan pengujian gitu. Nah, sebenarnya pengujian ini tujuannya apa sih? Nah, di sini ada 3 tujuan dari pengujian tersebut. Yang tujuan yang pertama yaitu adalah menilai efektivitas kebijakan atau prosedur pengendalian untuk mendeteksi dan mencegah salah saji material dalam asersi laporan keuangan. Nah, kemudian tujuan yang kedua yaitu adalah meningkatkan perolehan bukti sehingga diperoleh keyakinan atas kesesuaian kondisi dengan kriteria. Dan tujuan yang ketiga adalah evaluate apakah kesalahan atau proses yang nggak biasa ini terjadi pada transaksi yang mengakibatkan kesalahan pencatatan material pada laporan keuangan. Nah, kemudian kita masuk tahap yang ketiga, yaitu adalah melakukan substantive analytical procedure dan juga test of detail of balance. Gitu. Jadi tadi kan setelah kita mengira salah sajinya itu ada di mana, kita nanti tentuin nih tingkat salah sajinya itu apakah dia low atau medium atau high. Atau kalau misalkan kita nggak tahu tingkat salah sajinya itu disebut dengan unknown gitu. Nah, setelah kita tahu tingkat salah sajinya itu bagaimana, kita lakukan analytical procedure gitu. Terus kemudian nanti kita identifikasi mana aja nih akun yang kira-kira mengalami salah saji yang tinggi, dan kemudian nanti kita tentukan test of detail of balance-nya, di mana test of detail of balance ini adalah fase untuk mengurangi resiko. Kemudian untuk tahap yang keempat adalah complete audit and issue audit report, di mana tadi kan di mana nanti kita akan melakukan tes tambahan untuk presentation and disclosure. Terus setelah kita ngelakuin semua tes itu, nanti kita akan akumulasi ini semua bukti-bukti yang udah dibuat dari tes-tes audit sebelumnya. Nah, kemudian nanti kita evaluasi hasilnya, terus temuannya ini ada apa aja gitu. Nah, temuan dari internal control-nya tuh kayak gimana gitu. Terus nanti kita terbitin laporan auditnya, terus nanti kita komunikasikan dengan audit komite perusahaan dan juga manajemen, yaitu dengan melalui rapat antara pihak audit dan juga perusahaan. Terus nanti kita akan tahu nih apakah klien kita ini dapat menerima audit report-nya ini dengan baik atau tidak gitu. Oke, lanjut ke materi yang kedua, yaitu adalah acceptance and continuance client. Nah, di acceptance and continuance clients ini adalah untuk memutuskan nih apakah auditor ini akan menerima klien baru atau mempertahankan klien yang udah ada. Nanti auditor nih harus tahu dulu background dari calon klien atau kliennya tersebut. Nah, dalam perencanaan audit awal ini ada 4 hal yang harus dilakukan di awal. Untuk tahap pertama yaitu adalah the auditor decides whether to accept a new client or continue serving an existing one. Jadi auditor ini akan nentuin apakah dia akan menerima klien yang baru atau tetap mempertahankan kliennya yang lama tersebut gitu. Nah, nanti dengan memutuskan untuk menerima klien baru atau mempertahankan klien lama, KAP-nya harus berhati-hati. Jangan sampai auditor ini menerima klien yang menyebabkan lebih banyak masalah yang dihasilkan daripada nilai yang didapatkan. Karena bisa aja karena misalkan kliennya itu tidak memiliki integritas atau bahkan berdebat terus-menerus nih tentang pelaksanaan audit gitu. Nah, hal yang harus dilakukan sama auditor terkait hal ini adalah yang pertama ada new client investigation atau investigasi klien baru, di mana KAP ini akan mencari tahu bagaimana posisi calon kliennya dalam komunitas bisnis, terus stabilitas keuangannya itu kayak gimana, dan juga hubungan dengan auditor pendahulunya itu seperti apa. Nah, auditor ini diharuskan berkomunikasi dengan auditor pendahulunya secara tertulis. Jadi di sini yang punya inisiatif untuk memulai komunikasi itu adalah si auditor penggantinya. Kemudian auditor pengganti ini nanti akan kirim surat ke auditor pendahulu untuk menanyakan apakah ada professional issue kalau misalkan auditor pengganti ini menerima perikatan dengan klien. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan klien, di mana auditor ini akan mengevaluasi kliennya secara annually untuk menentukan apakah ada alasan untuk si auditor ini tidak melanjutkan perikatan dengan klien lamanya tersebut gitu. Nah, hal-hal yang bisa menyebabkan auditor ini tidak melanjutkan
tidak melanjutkan audit atau mempertahankan klien lamanya, yaitu adalah karena klien itu tidak memiliki integritas, kemudian opini yang diterbitkan ini tidak sesuai dengan kemauan klien, dan juga adalah klien belum membayar jasa audit, di mana sudah diatur dalam KEPAP. Kalau suatu klien ini belum membayar fee audit bagi si auditornya itu, maka auditor tidak boleh melanjutkan perikatan dengan kliennya tersebut karena dinilai independensi dari auditor ini dipertanyakan. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu adalah the auditor identify why the client wants or needs an audit gitu. Nah, ada beberapa alasan kenapa si klien ini butuh audit, yaitu yang pertama karena diperlukan oleh laporan keuangan yang nantinya harus disubmit ke OJK atau BI. Kemudian ada juga alasan yang kedua yaitu adalah hasil audit ini nanti akan disampaikan ke primary office di luar negeri. Untuk alasan yang ketiga yaitu terkait laporan evaluasi kinerja, dan juga alasan yang terakhir adalah entitas tersebut ingin menerbitkan obligasi. Kemudian yang ketiga adalah obtains an understanding with the client about the terms of the engagement, yaitu mendapatkan kesepahaman dengan si klien ini. Dan berdasarkan SI 210 paragraf 9 menyatakan bahwa auditor ini harus menyepakati ketentuan perikatan audit dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Maksudnya ini adalah perikatan antara klien dan auditor ini harus jelas syarat-syaratnya. Terus habis itu batasan-batasan bagi si auditor itu apa aja. Dan kesepahaman ini harus diketahui oleh si auditor dan juga klien yang nantinya secara tertulis akan tertuang dalam engagement letter. Kemudian hal yang keempat yaitu adalah mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Di sini kita akan buat strategi pendahuluan. Nah, dalam buat strategi ini, auditor harus mempertimbangkan sifat bidang usaha kliennya, terus habis itu juga area-area yang memiliki resiko kesalahan penyajian yang signifikan. Nah, berdasarkan hal tersebut, auditor ini akan menetapkan budgeting cost-nya, di mana budgeting cost-nya ini meliputi yang pertama jumlah jam untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi, auditor itu kan bayarannya itu berdasarkan jam. Nah, jadi dari awal auditor ini udah harus bikin budgetnya gitu. Kira-kira untuk kondisi klien seperti itu butuh dengan kondisi klien seperti itu, tingkat kompleksitas sekian dan resiko yang ada tuh butuh berapa jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian menentukan staf yang akan melakukan penugasan. Nah, di sini tuh untuk menentukan siapa aja yang perlu dilibatkan gitu. Apakah cukup staf auditnya aja atau justru malah kita butuh spesialisnya. Dan yang terakhir adalah komposisi tim, di mana nanti kita harus nentuin berapa partner yang terlibat, kemudian berapa manajer yang akan diikutsertakan, dan juga kemudian berapa junior dan juga seniornya. Nah, ini tuh juga termasuk karena semua ini ada biayanya. Baik, lanjut ke materi berikutnya yaitu evaluating management integrity atau mengevaluasi integritas manajemen. Financial statements are the responsibility of management. The audit of the financial statements aims to provide an opinion on the financial statements presented by management. Jadi laporan keuangan itu kan tanggung jawab dari seorang manajemen perusahaan. Nah, audit atas laporan keuangan itu bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Nah, evaluasi integritas manajemen ini merupakan salah satu prosedur penerimaan perikatan audit. Nah, oleh sebab itu, untuk dapat menerima penugasan audit, seorang auditor itu sangat penting untuk mengevaluasi integritas manajemen, agar seorang auditor mendapatkan keyakinan bahwa manajemen perusahaan klien dapat dipercaya, sehingga laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji material sebagai akibat dari adanya integritas manajemen. Nah, penerimaan perikatan audit ini berdasarkan SPAP dan dijelaskan sesuai dengan standar audit dan standar pengendalian mutu nomor 1 atau SPM 1. Oke, next slide.
Nah, ada nih berbagai cara yang dapat dilakukan oleh seorang auditor dalam mengevaluasi integritas manajemen, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu communicating with predecessor auditors, yang kedua ada requesting information from third parties, dan yang ketiga ada conduct a review of the past auditors experience. Next slide. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu communicating with predecessor auditors, atau melakukan komunikasi terhadap auditor pendahulu. Prior to accepting an audit engagement, the successor auditor should make the following specific communications. And first, inquire from the predecessor auditor regarding specific matters. And 2, explain to prospective clients about the need for the successor auditor to communicate. And the last, considering the limitation of the answers given by the predecessor auditor. Nah, tadi kan sudah, jadi kita tuh melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. Nah, auditor pendahulu ini adalah kan auditor yang telah mengundurkan diri atau diberitahu oleh klien bahwa tugasnya itu telah berakhir dan tidak diperpanjang dengan penugasan baru. Nah, pastinya kan nanti ada auditor pengganti. Auditor pengganti ini adalah auditor yang telah menerima suatu penugasan atau auditor yang telah diundang untuk mengajukan proposal penugasan audit. Nah, komunikasi antara auditor pendahulu dengan auditor pengganti itu memberikan panduan atau tata cara untuk seorang auditor tentang bagaimana berkomunikasi yang baik untuk auditor pengganti dengan auditor pendahulu. Nah, sebelum menerima penugasan audit, auditor pengganti ini harus mencoba melaksanakan komunikasi. Yang pertama yaitu tadi kan sudah saya baca, yaitu inquire from the predecessor auditor regarding specific matters. Jadi yang pertama itu kita meminta keterangan kepada auditor pendahulu itu mengenai masalah-masalah yang spesifik. Nah, masalah-masalah yang spesifik ini berupa mengenai fakta-fakta yang mungkin berpengaruh terhadap integritas manajemen, yang menyangkut ketidaksepakatan dengan manajemen mengenai penerapan prinsip-prinsip akuntansi, prosedur audit, terus juga soal permasalahan signifikan yang serupa. Dan terkait pendapat auditor pendahulu mengenai alasan klien dalam penggantian auditor. Nah, jawaban atas pertanyaan yang tadi itu akan memberikan manfaat bagi auditor pengganti dalam mempertimbangkan penerimaan atau penolakan penugasan audit dari calon kliennya. Yang kedua yaitu explain to prospective clients about the need for the successor auditor to communicate. Jadi menjelaskan kepada calon klien tentang perlunya auditor pengganti mengadakan komunikasi dengan auditor pendahulu dan meminta persetujuan dari klien untuk melakukan hal tersebut. Jadi jika calon klien itu menolak memberikan izin kepada auditor pendahulu untuk memberikan jawaban atau membatasi jawaban yang boleh diberikan, maka seorang auditor pengganti harus menyelidiki nih alasan-alasan dan mempertimbangkan pengaruh penolakan atau pembatasan tersebut. Dalam memutuskan seorang auditor pengganti ini harus memutuskan penerimaan atau penolakan penugasan audit dari calon kliennya. Jadi kalau misalnya ada kayak penolakan untuk terkait calon kliennya nih, kayak misalnya auditor pendahulunya itu nggak dibolehin buat atau dibatasi nih jawaban-jawabannya, nah itu si auditor pengganti ini harus menyelidiki gitu. Siapa tahu mungkin ada kecurangan atau manipulasi data. Jadi harus si auditor pengganti ini harus menyelidiki hal tersebut. Yang ketiga yaitu considering the limitations of the answers given by the predecessor auditor. Jadi mempertimbangkan keterbatasan jawaban yang diberikan oleh seorang auditor pengganti untuk berkomunikasi. Oke, next slide. Nah, tadi kan sudah disebutkan
Yang cara yang pertama itu kan komunikasi antar auditor pendahulu. Nah, kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu requesting information from third parties. Information about the integrity of management can be obtained by asking legal advisors, bank officials, and other parties in the financial and business community who have business relationships with potential clients. Nah, cara yang kedua ini mengajukan pertanyaan kepada pihak ketiga lainnya. Nah, informasi mengenai integritas manajemen juga dapat diperoleh dari pihak lain yang memiliki pengetahuan di bidangnya, seperti tadi pengacara, terus bankir, dan pihak lain dalam komunitas keuangan, dan bisnis yang berhubungan dengan calon klien. Cara yang ketiga yaitu reviewing the auditor's past experience. The auditor must carefully consider his past experience dealing with clients in audit engagement. Jadi langkah yang ketiga ini mereview pengalaman masa lalu dengan klien yang telah ada. Nah, jadi si auditor ini sebelum membuat keputusan untuk melanjutkan suatu perikatan dengan calon klien, nah si auditor harus berhati-hati nih dalam mempertimbangkan pengalaman masa lalu dengan manajemen klien. Siapa tahu si calon klien itu sebelumnya pernah melakukan kecurangan dalam mencatat transaksi atau yang lain-lainnya. Oke, boleh next. Bilang Om, ngaji dulu. Oke, langsung ke materi berikutnya, yaitu assess competence for the implementation of the audit. Atau menilai kompetensi untuk melaksanakan audit. The first general standard of the GAAP states the audit is carried out by a person or persons who have adequate technical training and skills as an auditor. So, jadi standar umum pertama dari GAS itu menyatakan bahwa audit dilaksanakan oleh seseorang atau orang-orang yang memiliki pelatihan teknis dan kecakapan yang memadai sebagai seorang auditor. Nah, assess competence for the implementation of the audit itu ada 3. Yang pertama the desired service, yang kedua identification the audit team, yang terakhir yaitu considering the need for consultation and using specialists. Nah, yang pertama yaitu desired service atau jasa yang diinginkan. Jadi kan kebanyakan klien itu memerlukan suatu audit, juga memerlukan jasa tambahan juga. Nah, karena hal itu, seorang auditor itu dapat membuat rekomendasi tentang bagaimana meningkatkan kinerja bisnis setelah seorang auditor memahami keadaan yang dibutuhkan oleh klien, serta berusaha meningkatkan keahlian dalam sistem informasi dan pengendalian internal. Nah, yang kedua yaitu identification di audit team. Nah, mengidentifikasi tim audit ini, jadi penempatan staf audit sebagai suatu tim audit atau audit team dalam pengumpulan bukti itu diperlukan untuk pengendalian kualitas dari hasil audit. Nah, umumnya itu tim audit terdiri dari 4. Yang pertama ada a partner, yang kedua ada one or more managers, yang ketiga ada one or more seniors, dan yang terakhir ada staff assistant. Yang pertama yaitu a partner. Jadi seorang partner ini memiliki tanggung jawab keseluruhan maupun tanggung jawab akhir untuk suatu perikatan antara audit dengan klien. Yang kedua yaitu one or more managers. Jadi 1 atau lebih manajer itu biasanya memiliki keahlian yang signifikan dan yang mengkoordinasikan serta mengawasi pelaksanaannya program audit. Yang ketiga yaitu one or more seniors. Jadi 1 atau lebih senior ini memiliki tanggung jawab untuk merencanakan audit, melakukan bagian dari program audit, dan mengawasi serta
mereview pekerjaan dari staf asisten. Yang terakhir yaitu staf asisten atau asisten staf. Nah, asisten staf ini melakukan berbagai prosedur audit yang diperlukan. Lalu untuk yang materi berikutnya yaitu terkait accept or reject clients. Jadi untuk tahapan penerimaan atau menolak dari clients yang akan kita pilih sebagai auditor. Nah, langkah awal pekerjaan audit atas laporan keuangan itu berupa pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perikatan klien audit dari calon klien atau untuk melanjutkan atau menghentikan perikatan audit dari klien yang berulang. Nah, sebelum melakukan audit, maka tahapan pertama kali dilakukan adalah proses penerimaan perikatan audit. Perikatan adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian untuk melaksanakan audit atau jasa yang diperjanjikan. Dalam ikatan perjanjian tersebut, klien itu menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor dan auditor sanggup nih untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Nah, kondisi yang dapat menyebabkan KAP itu menarik diri dari suatu audit itu termasuk, jadi ada consideration atau pertimbangan nih for refusing the audit engagement. Yang pertama itu kekhawatiran mengenai integritas manajemen atau penahanan bukti yang tampak selama audit. Lalu yang kedua, klien itu tuh menolak untuk membenarkan salah saji material dalam laporan keuangannya. Lalu yang terakhir itu klien nggak mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kecurangan atau tindakan melawan hukum yang ditemukan selama audit. Nah, sebuah kantor CPA harus menegaskan nih bahwa apakah kantor tersebut akan menerima dan melanjutkan klien. Nah, untuk important step before accepting or rejecting clients, jadi ada beberapa step nih yang penting sebelum kita menerima atau menolak clients. Yang pertama itu evaluating management integrity atau mengevaluasi integritas manajemen perusahaan tersebut. Lalu yang kedua itu identify special circumstance and extraordinary risk atau mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa. Lalu yang ketiga, determine the competence to carry out the audit atau menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. Yang keempat itu assess independence atau menilai independensi dari perusahaan tersebut. Dan yang kelima itu determine the ability to use professional skills with precision and accuracy atau menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan keseksama. Nah, setelah kita udah tahu nih terkait penerimaan dan penolakan clients, apabila clients itu akan lanjut menjadi clients kita, maka harus ada engagement letter atau surat perikatan secara tertulis ya, jadi perjanjian antara auditor dan juga kliennya. Nah, untuk isi-isi dari engagement letter itu memuat beberapa hal nih, diantaranya yang pertama itu objectives of the audit of financial statement. Jadi kayak tujuan dari adanya audit ini terhadap laporan keuangannya. Lalu yang kedua itu management responsibility for financial statement. Jadi kayak ada statement keuangan terkait tanggung jawab manajemen perusahaan tersebut. Dan yang ketiga itu scope of audit including mention of laws, regulations, statement of professional bodies to which the auditor must adhere. Jadi harus ada nih kayak isi terkait keterbatasan suatu audit bersama dengan keterbatasan inherent pengendalian internal terhadap risiko yang tidak dapat dihindari tentang kemungkinan tidak terdeteksinya beberapa kesalahan penyajian material meskipun audit itu telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan SA. Lalu yang keempat itu the form of a report or other form of communication that will be used by the auditor to convey the result of the engagement. Jadi harus ada kayak form atau kayak keterangan ya terkait apakah hasil dari perikatan auditnya. Lalu yang kelima itu the fact that audits have an inherent limitation that material errors and fraud will not be detected. Jadi kayak isi terkait fakta nih bahwa audit ini tuh punya kayak batasan dan juga material error atau fraud yang nggak bakal terdeteksi. Lalu yang keenam itu arrangement for production of audit financial statement. Yang ketujuh, ability of auditors to convey information about witnesses significant impact on internal control that the auditor discovers in the audit. Yang kedelapan itu access to records, documentation, and other information required in relation
to audit. Dan yang ke-9 itu the basis used by the auditor to calculate audit fees and billing arrangement. Nah, lalu ini yang berikutnya ada contoh dari engagement letter atau surat perikatan audit. Nah, jadi yang memuat yang tadi sudah dijelaskan itu pertama-tama di sini ada bagian terkait nama kliennya dan juga nama auditornya, lalu nanti di awal surat itu dijelaskan terkait tujuannya, lalu nanti diakhiri dengan penandatanganan antara kedua belah pihak. Nah, yang berikutnya itu terkait materi audit planning nih, atau perencanaan dari proses audit. Jadi setelah auditor sudah memutuskan untuk menerima perikatan audit dari kliennya, langkah berikutnya itu yang perlu ditempuh adalah merencanakan audit dan dituangkan dalam planning memorandum. Nah, dalam audit planning ini itu terdapat beberapa proses perencanaan ya, ada 7 proses. Yang pertama itu ada understand the client business and industry, atau memahami bisnis dan industri klien yang akan memberikan panduan tentang sumber informasi untuk pihak auditor itu sendiri. Lalu yang kedua itu performing analytical procedures, atau melaksanakan prosedur analitik yang mencakup pada identifikasi perhitungan atau perbandingan yang harus dibuat dan melaksanakannya, menganalisa data dan mengidentifikasi perbedaan yang signifikan dan mengevaluasinya, dan juga menentukan dampak hasil prosedur analitik terhadap perencanaan audit. Nah, lalu yang ketiga itu considering the initial materiality level, atau mempertimbangkan tingkat materialitas awal. Jadi penentuan materialitas ini membutuhkan penggunaan pertimbangan profesional sebagai langkah awal dalam menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, persentase ini tentu sering kali diterapkan pada suatu tolak ukur yang telah dipilih. Nah, faktor-faktor yang sering dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan materialitas awal itu ada 5 faktor. Yang pertama itu struktur kepemilikan dan pendanaan entitas. Lalu yang kedua itu unsur-unsur laporan keuangan. Yang ketiga itu sifat entitas, posisi entitas dalam siklus hidupnya, dan juga industri serta lingkungan ekonominya. Lalu yang keempat itu fluktuasi relatif tolak ukur, atau kayak pendapatan, laba bruto, beban, dan juga beban periode sebelumnya. Dan yang kelima itu unsur yang menjadi perhatian auditor, seperti tujuan evaluasi kinerja keuangan dan juga penggunaan fokus laba. Nah, lalu yang keempat itu considering the inherent risk, atau melakukan pertimbangan resiko yang mungkin terjadi pada tahapan audit laporan keuangan, seperti resiko dari perencanaan audit, pemahaman dan pengujian pengendalian intern, dan juga penafsiran resiko pengendalian dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kelima itu taking into account the various factors that affect the opening balance, atau mempertimbangkan berbagai faktor yang memberikan pengaruh pada saldo awal, terlebih jika perikatan dengan klien berupa audit tahun pertama. Jadi auditor itu tuh harus menentukan nih bahwa saldo awal itu mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi yang semestinya, dan bahwa kebijakan tersebut itu diterapkan secara konsisten dalam laporan keuangan tahun berjalan. Jadi bila terdapat perubahan dalam kebijakan akuntansi atau penerapannya, auditor itu harus memperoleh kepastian nih bahwa perubahan kebijakan akuntansi tersebut itu memang semestinya dilakukan dan dipertanggungjawabkan serta diungkapkan. Nah, lalu yang keenam itu develop an initial audit strategy for significant assertion, atau mengembangkan strategi awal terhadap aset signifikan dengan adanya keterkaitan antara bukti audit, materialitas, dan komponen risiko audit, kayak risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Lalu auditor itu dapat memilih strategi audit awal dalam perencanaan audit terhadap asersi individual atau golongan transaksi. Nah, strategi sendiri itu ada 2 ya, ada yang dapat dipilih oleh auditor. Yang pertama itu primarily substantive approach, dan yang kedua itu lower assess level of control risk approach. Nah, lalu yang ke-7 itu understanding client's internal control, atau memahami pengendalian intern klien. Jadi langkah pertama dalam pengendalian intern itu adalah mempelajari unsur-unsur pengendalian intern yang berlaku. Nah, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian nih terhadap efektivitas pengendalian intern dengan menentukan kekuatan dan kelemahan pengendalian intern tersebut untuk mendukung keyakinan atas efektivitas pengendalian intern tersebut. Dan auditor ini tuh harus melakukan pengujian pengendalian atau test of internal control, atau yang biasa disebut TOC.
Nah, yang berikutnya ini kita akan membahas terkait tahapan pertama dari proses perencanaan audit, yaitu understanding of the client's business and industry, atau memahami bisnis dan industri klien. Jadi untuk apa pemahaman ini dilakukan, yaitu untuk mengetahui nih atas operasional perusahaan merupakan hal yang penting kan untuk melakukan audit dengan memadai. Nah, auditor ini harus mendapatkan pemahaman yang memadai atas suatu entitas dan lingkungannya, termasuk pengadaan internalnya, untuk menilai resiko salah satu material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan karena kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat waktu dan keluasan prosedur audit yang lebih lanjut. Nah, apa aja yang harus kita lakukan? Yang pertama itu ada terkait industry and external environment, atau industri dan lingkungan eksternal. Jadi terdapat 3 alasan utama untuk mendapatkan pemahaman yang baik atas industri klien dan lingkungan eksternal. Yang pertama itu, resiko terkait dengan industri tertentu dapat memengaruhi penilaian auditor atas resiko bisnis klien dan resiko audit yang dapat diterima, dan bahkan dapat memengaruhi auditor untuk menolak kontrak kerja dalam industri-industri yang lebih beresiko. Misalnya itu kayak industri asuransi kesehatan dan industri simpan pinjam. Nah, lalu yang kedua itu, beberapa resiko bawaan biasanya itu umum untuk semua klien di beberapa industri tertentu. Nah, pemahaman atas resiko tersebut itu dapat membantu auditor nih dalam menilai relevansinya dengan klien. Misalnya kayak keusahan persediaan yang potensial dalam industri pakaian jadi, terus juga resiko bawaan pada penagihan piutang dagang di industri pinjaman konsumen, dan juga resiko bawaan untuk cadangan kerugian dalam industri asuransi kerugian. Nah, lalu yang ketiga itu, banyak industri nih yang memiliki ketentuan akuntansi yang khusus, di mana auditor itu harus memiliki pemahaman dalam hal tersebut untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Contohnya itu misalnya jika auditor sedang melakukan audit atas suatu di pemerintahan kota, maka auditor tersebut harus memahami akuntansi pemerintahan dan ketentuan-ketentuan pengauditannya. Nah, lalu yang kedua itu business operation and process, atau operasi dan proses bisnis. Nah, auditor itu harus memahami faktor-faktor seperti sumber utama pendapatan, pelanggan dan pemasok utama, sumber pendanaan, dan informasi mengenai pihak yang memiliki hubungan istimewa yang dapat mengindikasikan bagian-bagian yang dapat meningkatkan risiko bisnis klien. Terus yang ketiga itu ada management and governance, atau manajemen dan tata kelola perusahaan. Karena manajemen yang menciptakan strategi perusahaan dan proses bisnisnya, auditor itu harus menilai filosofis manajemen dan gaya kepemimpinannya serta kemampuannya untuk mengidentifikasi dan menghadapi resiko, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap resiko saji material dalam laporan keuangan. Tata kelola perusahaan itu juga termasuk dari struktur organisasi dan juga aktivitas dewan direksi dan komite auditnya. Sebuah dewan direksi yang efektif akan membantu meyakinkan bahwa perusahaan hanya akan mengambil resiko-resiko yang tepat, sedangkan komite audit itu melalui pengawasan terhadap laporan keuangan dapat mengurangi kemungkinan penggunaan teknik akuntansi yang terlalu agresif. Untuk mendapatkan pemahaman atas sistem tata kelola klien, auditor itu harus memahami akta pendirian perusahaan dan peraturan-peraturannya, serta mempertimbangkan kode etik perusahaan dan membaca notulensi rapat perusahaan. Nah, lalu yang berikutnya, objective and strategies, atau tujuan dan strategi klien. Nah, strategi itu merupakan pendekatan yang dilakukan oleh suatu entitas untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, auditor itu harus memahami tujuan klien terkait dengan beberapa hal. Yang pertama itu, keandalan laporan keuangan. Jadi harus menilai nih apakah suatu perusahaan itu udah andal dalam melakukan laporan keuangannya. Lalu yang kedua itu efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Dan yang ketiga itu harus melihat juga nih tujuan klien terkait dengan kepatuhan dengan hukum dan peraturan. Nah, jadi sebagai bagian dari pemahaman atas tujuan klien terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, auditor itu harus mengenal istilah-istilah dalam kontrak dan kewajiban hukum lainnya. Auditor juga harus menelaah dan membuat intisari dokumen-dokumen di awal kontrak kerja untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik atas risiko bawaan. Selanjutnya, dokumen-dokumen tersebut dapat diperiksa lebih seksama sebagai bagian dari pengujian dalam setiap bagian yang sedang diaudit. Nah, lalu yang terakhir itu measurement and performance, atau pengukuran dan kinerja. Jadi sistem pengukuran kinerja klien ini termasuk indikator-indikator kinerja penting yang digunakan oleh manajemen dalam mengukur setiap kemajuan dalam mencapai tujuan perusahaan. Indikator-indikator tersebut itu lebih dari sekedar angka-angka dalam laporan keuangan, seperti penjualan dan laba bersih yang dimasukkan dalam pengukuran yang sesuai dengan tujuan perusahaan.
Nah, resiko bawaan dalam soal saji, laporan keuangan dapat meningkatkan jika klien telah menetapkan seperangkat tujuan yang tidak masuk akal atau jika sistem pengukuran kinerja itu memicu pembukuan yang agresif. Nah, pengukuran kinerja itu termasuk analisis rasio dan tolak ukur terhadap kompetitor utama. Sebagai bagian dari pemahaman terhadap bisnis klien, auditor itu harus menjalankan analisis rasio atau penilaian atas perhitungan rasio kinerja penting klien. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai performing analytical procedures. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Salsabila tadi, prosedur analitis ini adalah suatu bagian yang penting dalam proses audit, yaitu audit planning. Jadi apa sih prosedur analitis ini? Jadi prosedur analitis ini didefinisikan oleh standar auditing sebagai evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data non-keuangannya. Kemudian prosedur analitik ini meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat atau rasio yang dihitung dari jumlah-jumlah yang tercatat dibandingkan dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh si auditor. Misalnya, si auditor ini dapat membandingkan persentase margin kotor pada tahun berjalan dengan margin kotor di tahun sebelumnya. Kemudian prosedur analitis ini digunakan secara luas dalam praktik audit dan diperlukan selama fase perencanaan dan penyelesaian pada semua audit. Nah, meskipun prosedur analitis ini digunakan dalam perencanaan audit, seringkali dia hanya menggunakan data keuangannya saja, tidak menggunakan data non-keuangannya. Nah, data non-keuangan itu misalnya jumlah karyawan, luas uang penjualan, volume barang yang diproduksi, dan informasi serupa yang dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan prosedur tersebut. Nah, kemudian apa sih tujuan-tujuan dari si prosedur analitis ini? Yang pertama itu tadi sudah dijelaskan juga oleh Salsabila, yaitu understand the client's industry and business, atau auditor ini harus memperoleh pengetahuan tentang industri dan bisnis klien sebagai bagian dari perencanaan audit. Kemudian yang kedua itu ada assess the entity's ability to continue as a going concern. Jadi prosedur analitis ini seringkali merupakan indikator yang berguna untuk menentukan apakah perusahaan klien ini memiliki masalah keuangan atau tidak. Nah, prosedur analitis ini juga dapat membantu auditor dalam menilai kemungkinan kegagalan dalam suatu perusahaan. Misalnya, jika rasio utang jangka panjang terhadap kekayaan bersih yang lebih tinggi dari normal digabungkan dengan rasio laba terhadap total aset yang lebih rendah dari rata-rata, risiko kegagalan keuangan itu relatif tinggi. Kemudian kondisi tersebut tidak hanya akan mempengaruhi rencana audit, tetapi juga dapat mengindikasi adanya keraguan substansial tentang kemampuan entitas itu untuk melanjutkan atau melangsungkan usahanya. Nah, di sini memerlukan penekanan yang jelas di dalam laporan audit. Kemudian yang ketiga itu ada indicate the presence of possible misstatements in the financial statements, atau perbedaan tak terduga yang signifikan antara data keuangan tahun berjalan yang tidak diaudit dan data lain yang digunakan dalam perbandingan. Nah, biasanya hal ini tuh disebut fluktuasi yang tidak biasa. Nah, untuk fluktuasi yang tidak biasa itu terjadi ketika perbedaan signifikan yang tidak diharapkan tetapi memang ada, atau ketika perbedaan signifikan itu diharapkan tetapi tidak ada. Nah, dalam kasus tersebut, adanya salah saji akuntansi adalah salah satu alasan yang mungkin untuk fluktuasi yang tidak biasa ini. Jadi, dalam laporan keuangan itu, auditor harus menekankan hal tersebut. Kemudian yang keempat itu, provide evidence supporting an account balance. Jadi, dalam banyak kasus, prosedur analisis ini dapat digunakan untuk memberikan bukti yang mendukung saldo akun yang tercatat. Selanjutnya, untuk tujuan prosedur analitis dan sifatnya itu bergantung pada kapan prosedur tersebut digunakan selama audit. Dalam setiap kasus, auditor itu biasanya membandingkan data klien berupa yang pertama itu ada data industri, yang kedua data periode sebelumnya yang serupa, kemudian yang ketiga hasil yang diharapkan yang ditentukan oleh si klien, kemudian yang keempat itu hasil yang diharapkan oleh si auditor. Nah, untuk langkah-langkah dalam analisis dalam analytical procedure ini atau prosedur analitis ini, yang pertama itu ada identify the calculations or comparisons to be made. Yang kedua ada extend hope atau expectations. Yang ketiga ada perform the calculations or comparisons. Yang keempat ada analisis data, dan
identify significant difference, yang keempat ada investigate unexpected significant difference and evaluate significant difference, dan yang terakhir itu ada determine the impact of the results of analytical procedures on the audit planning. Jadi yang pertama itu kita harus identifikasi perhitungan atau perbandingan yang akan kita buat. Kemudian yang kedua itu perluas ekspektasi kita terhadap perusahaan tersebut berdasarkan identifikasi yang kita sudah buat. Kemudian yang ketiga itu ada melakukan perhitungan atau perbandingan tersebut. Yang keempat ada menganalisis data dan mengidentifikasi perbedaan yang signifikan. Kemudian selanjutnya ada menyelidiki perbedaan yang signifikan yang tak terduga dan evaluasi perbedaan yang signifikan. Kemudian yang terakhir ada menentukan dampak dari hasil prosedur analitis itu terhadap perencanaan audit. Jadi selanjutnya dalam prosedur analitis itu auditor seringkali mencakup penggunaan rasio keuangan selama perencanaan dan tinjauan akhir atas laporan keuangan yang diaudit. Nah, hal ini berguna untuk memahami peristiwa terkini dan status keuangan dari bisnis untuk melihat laporan dari perspektif pengguna. Nah, analisis keuangan ini mungkin efektif untuk mengidentifikasi kemungkinan ada masalah di area mana, di mana auditor dapat melakukan analisis tambahan dan pengujian audit, serta area masalah bisnis, di mana auditor dapat memberikan bantuan lainnya. Nah, saat menggunakan rasio-rasio ini, auditor harus memastikan untuk membuat perbandingan yang tepat. Perbandingan yang paling penting adalah dengan tahun-tahun sebelumnya untuk perusahaan dan rata-rata industri atau perusahaan serupa untuk tahun yang sama. Rasio dan prosedur analitis lainnya biasanya dihitung menggunakan spreadsheet dan jenis perangkat lunak audit lainnya, di mana beberapa tahun data klien dan industri dapat dipertahankan untuk tujuan perbandingan. Nah, rasio ini dapat dihubungkan ke neraca saldo sehingga perhitungannya itu dapat diperbarui secara otomatis saat jurnal penyesuaian itu dibuat untuk laporan klien. Misalnya, penyesuaian persediaan dan harga pokok penjualan yang mempengaruhi sejumlah besar rasio, termasuk perputaran persediaan, rasio lancar, margin kotor, dan ukuran profitabilitas lainnya. Kemudian, di sini ada pembagian dari financial ratios atau rasio-rasio keuangan tersebut. Yang pertama itu ada short-term debt paying ability. Di sana itu ada perhitungan mengenai cash ratio, quick ratio, dan current ratio. Kemudian selanjutnya ada liquidity activity ratios. Di dalamnya itu ada perhitungan terkait accounts receivable turnover, days to collect receivables, inventory turnover, dan days to sell inventory. Kemudian itu ada ability to meet long-term debt obligations, yang dimana di dalamnya itu ada perhitungan terkait debt to equity ratio dan times interest earned ratio. Kemudian yang terakhir itu ada profitability ratios atau rasio profitabilitas. Di dalamnya itu ada perhitungan terkait earnings per share, gross profit percent, profit margin, return on assets, serta return on common equity. Jadi itu adalah akhir dari presentasi kelompok 6 terkait engagement dan planning audit. Apabila ada kesalahan dan ada salah-salah kata, kami mohon maaf, dan untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.